Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh Ustaz dari Sarolangun Jambi. Nggih, sugeng rawuh. Lah kok saya yang di Sugeng Rawuh kan? Sedep. Ya. Nggih. Wah. Nggih, Sugeng Rawuh dari Jambi ya. Oke, dari Jambi. Kapan rawuh? Sudah lama di sini? Pun seminggu Pak, tapi teng Ponorogo. Oh, di Ponorogo. Ya, Teng alhamdulillah. Solo saking dari satu. Terus datang ke tempat ini sejak kapan? Ke Kemarin, majelis kemarin. Nggih. Ya, alhamdulillah. Nggih, Sugeng Rawuh. Nggih, monggo. Silakan diperkenalkan nama dulu Bapak. Asmi kula Darmawi Pak. Darmawi. Darmawi. Nggih. Ngaji teng asal binaan Sarolangun, ngaji teng perwakilan Merangin. Nggih. Pertama-tama Pak, nyampaikan titipan salam saking ketua lan pengurus perwakilan dan binaan Sarolangun. Nggih, Untuk Al Ustad dan seluruh peserta pengajian Ya. hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya buat beliau-beliau nanti ya. Insyaallah Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua ada pertanyaan Ustaz. Ini sebenarnya ya sudah sama kita pahami, tapi karena saya kesini bersama keluarga Ustaz. Pertama orang tua saya sendiri dan keluarga dari istri, ibu mertua dan adik ipar ikut juga. Ya. Dan mudah-mudahan nanti mohon doanya untuk ibu mertua saya dan adik ipar dengan ikut kajian di sini nanti bisa bergabung mengaji di yayasan kita MTA. Nggih, insyaallah ya. Pertanyaannya Ustadz, mungkin sudah umum ditanyakan, sudah biasa tentang pelaksanaan rukun Islam kita, yaitu diantaranya puasa dan sholat. Ini ada di antara saudara saya pribadi, khususnya Ramadan kemarin Ustadz, puasa itu ya dilaksanakan puasa, tapi sholatnya kadang ditinggalkan. Nah itu nanti mohon tausiahnya Ustadz, apa nanti hukumnya tentu dan akibat-akibatnya seperti itu Ustadz. Terus yang kedua Ustadz, berkaitan dengan brosur tadi sebenarnya. Iya. Di halaman 8 kalau nggak salah. Situ disebutkan di akhir zaman nanti disebutkan sungguh kalian akan mengikuti langkah-langkah orang-orang yang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga walaupun mereka memasuki lubang biawak, kalian tetap mengikutinya. Kami sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani? Beliau bersabda, lalu siapa lagi? Yang ingin saya tanyakan, sungguh kalian akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Di situ disebutkan oleh Rasulullah Yahudi dan Nasrani. Apakah golongan Islam ini yang namanya KTP-nya Islam gitu kan, tapi mengikuti kegiatan-kegiatan ataupun ritual-ritual yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam, apakah itu tergolong kaum Yahudi dan Nasrani? Mungkin demikian Ustaz. Dan nanti mohon doanya Ustaz setelah insyaallah soal Ustaz nanti kami langsung pamit ke Sumatera. Mohon doanya mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa ya. Puasa itu memang kewajiban kita sebagai seorang muslim. Namun ingat, selain puasa, tatkala kita sudah mengikrarkan dan mengazamkan diri menjadi orang Islam, itu punya kewajiban untuk mengamalkan aturan Islam secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah,
Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah pada aturan Islam secara kafah, totalitas. Sehingga agamanya disebut Islam, aturannya disebut as-silmu, hasilnya surga itu disebut as-salam. Lah ini puasa, namun sholat seringkali ditinggalkan. Padahal menurut hadis Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Hal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat pada diri seorang hamba nanti tentang sholatnya. Faidha sholahat, apabila sholat seorang hamba itu baik, maka baik pula seluruh amalannya. Tetapi kalau sholat seorang hamba itu fasadat, rusak, maka dipastikan oleh Nabi amalan yang lain turut rusak. Kenapa? Karena sholat itu menurut Allah tanha anil fahsyai wal mungkar. Dua bentuk kemaksiatan, fahsya maupun mungkar, itu tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang sholatnya benar. Lah sekarang puasa namun tidak sholat, apakah puasanya diterima oleh Allah? Diterima mboten? Kalau menurut Nabi, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta sedang dia berpuasa, maka falaisa lillahi hajatun, tidak ada kebutuhan bagi Allah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, dalam hal dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah tidak akan lihat dirinya meski meninggalkan makan, meninggalkan minum, tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul suami istri, namun tidak sholat. Maka Allah tidak butuh itu, tidak akan dilihat oleh Allah. Karena orang yang berpuasa itu tentu dia juga menjalankan sholat 5 waktu. Maka Nabi kita juga bersabda, rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Sekarang meninggalkan sholat. Kalau kata Nabi, orang yang ngaku Islam namun tidak sholat, itu bukan orang Islam. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian di antara kita dan mereka itu adalah tentang sholat. Dan barang siapa saja meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Lah ini ngaku Islam, ya poso, ning ora sholat. Padahal titikannya orang itu Islam atau tidak di sisi Allah bukan Islam KTP-nya. Meski di KTP tertulis agama Islam, nanti deret-deret. Kalau tidak sholat, ya di sisi Allah bukan Islam. Nah, terus pola berpikir kita bagaimana? Ternyata saya puasa tidak sholat, puasa saya tidak diterima. Ya wis nek ngono rasa poso sisan. Bukan begitu. Pola pikir kita, maka diperbaiki akhlaknya, diperbaiki sholatnya, sehingga
sholatnya betul-betul bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Sholatnya bisa menjadi tamengnya, puasanya bisa menjadi perisainya. Baik sholat, puasa, dan perintah-perintah Allah yang lain itu diperintahkan kepada kita tujuannya agar kita bertakwa kepada Allah. Sedangkan puasa itu sudah sangat jelas perintahnya. Tujuan dari puasa itu apa? La'allakum tattaqun, agar orang-orang yang menjalankan puasa itu bertakwa kepada Allah. Mana mungkin orang tidak sholat kok bertakwa kepada Allah? Jelas tidak mungkin. Maka sekalipun berpuasa namun tidak sholat, tujuan dari puasa mustahil bisa tercapai. Karena orang bertakwa pasti sholat. Tidak mungkin tidak sholat kok bisa bertakwa, itu mustahil. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Coba diingat itu Quran surat Al-Isra An-Nisa ayat 123 124. Pahala itu bukan menurut kita, bukan pula menurut ahli kitab, namun pahala itu menurut Allah. May ya'mal su'ay yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Surat An-Nisa surat keempat ayat 123 dan 124. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab may ya'mal su'ay yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah faulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Nah, ini dulu. Nah, mungkin kita berangan-angan, saya puasa karena Ramadan, saya berpuasa, saya akan dapat pahala meski saya tidak sholat. Mungkin angan-angan kita begitu. Padahal kata Allah, pahala itu bukan menurut angan-anganmu, tapi menurut Allah. Lanjut. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain Allah. Nah, orang yang meninggalkan ngaku Islam kok tidak sholat, berarti dia melakukan satu kemungkaran, satu kejahatan, dan pasti dia akan mendapatkan balasan dari kejahatan yang dilakukan. Dan saat dia mendapatkan itu, maka tidak punya pelindung selain Allah dan juga tidak punya penolong. Maka orang ngaku Islam, puasa, rumongsone untuk ganjaran, namun tidak sholat, dia melakukan satu kejahatan, satu kemungkaran. Bahkan menurut Nabi satu bentuk kekufuran karena tidak sholat. Maka pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Terus Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik ia laki-laki maupun wanita, sedangkan ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Ya, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wala yudlamuna nakira. Kata Allah begitu. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki maupun perempuan, dengan syarat dia beriman, ya, untuk melakukan perbuatan baik itu syaratnya ada iman. Meski perbuatan itu baik, namun kalau tidak dilandasi iman kepada Allah, di sisi Allah juga tidak disebut kebaikan.
Maka perbuatan baik yang dilakukan tanpa landasan keimanan, kata Allah, kasarab, hanya laksana fata morgana. Rumangsane berbuat baik mendapatkan pahala seperti fata morgana, dari jauh tampak ada air, begitu didekati ternyata tidak ada air. Di dunia merasa melakukan perbuatan baik, merasa dapat pahala, bisa masuk surga, sampai di hadapan Allah sia-sia, diseret masuk ke neraka. Ya, maka orang berbuat baik syaratnya harus dengan landasan keimanan kepada Allah. Puasa itu perbuatan soleh atau bukan? Perbuatan baik. Orang beriman itu sholat atau tidak? Sholat. Maka ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang puasa kok tidak sholat, nah, maka keimanannya bisa jadi kadzib di hadapan Allah. Orang sholat kok tidak puasa Ramadan tanpa sebab yang dibenarkan, maka keimanannya juga bisa jadi kadzib, sehingga menjalankan ayat hanya separuh-separuh, setengah-setengah. Kalau menjalankan ayat hanya setengah-setengah, tidak akan selamat, kata Allah. Di dunia sengsara, hina, di akhirat yuraduna ila asyadil azab, dilemparkan ke dalam siksaan yang paling dahsyat. Asyaddu beda dengan syadidun. Syadidun itu sangat keras, asyaddu paling keras, isim tafdil. Ya, digunakan untuk menunjukkan makna paling. Kalau orang kafir dan kafir tenan kepada Allah, dapatnya adzabun syadid, siksaan yang sangat dahsyat. Namun jika orang munafik pilih-pilih ayat separuh-separuh, pilih sholat tok ra gelem posone, ra gelem zakate, pilih puasane tok, ndak mau sholatnya, ndak mau zakatnya, hati-hati, bisa jadi dilemparkan ila asyadil adzab, siksaan yang paling keras. Tidak ada siksaan yang lebih keras daripada siksaan yang akan diterima oleh orang-orang munafik. Maka diperbaiki, tingkatkan, mumpung nyawa belum berada di kerongkongan. Tobat pada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Kemudian yang kedua, orang Islam tapi mengikuti tuntunan, la tatba'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuhum qalu al yahud wan nasara qala faman. Sungguh kamu, ya, umat Islam, umatnya Nabi Muhammad ini, kalau tidak hati-hati, kamu akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kamu, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai andai kata mereka mengajakmu masuk ke lubang biawak, dalam arti kamu pasti akan sengsara, binasa, kamu akan mengikuti. Nah, sekarang kita melihat percampuran antara yang hak dan yang batil. Orang yang ngaku Islam banyak yang malu untuk menyuarakan aturan Islam, sehingga sekarang banyak ritual-ritual yang dikemas seolah-olah Islam, padahal sesungguhnya itu bukan yang diajarkan oleh Nabi kita. Contoh, saat ini yang lagi marak pernikahan beda agama, ya toh? Dinikahkan di masjid dulu, kemudian sesudah itu di gereja, seolah-olah itu berasal dari agama Islam. Padahal tidak. Sampai kapanpun Al-Mumtahanah ayat 10 mengharamkan pernikahan
beda agama. Namun saat ini banyak yang lagi viral-viral itu pernikahan beda agama. Seolah-olah koyo-koyone Islam membolehkan. Terus konsep milkul yamin. Konsep milkul yamin yang kemudian di situ ada karya ilmiah yang menulis tentang dibolehkannya hubungan suami istri non marital tanpa pernikahan yang sah, karena berlandaskan konsep milkul yamin. Itu seolah-olah dari Islam, padahal jelas tidak. Sekarang umat Islam banyak yang ulang tahun. Oh, tidak ulang tahun, no. Kita ucapkan milad Said, kan pakai bahasa Arab, happy milad tuh malah campuran Inggris ro Arab. Milad mubarak kan itu bukan dari kita, bukan dari yang diajarkan oleh Nabi. Namun umat Islam tanpa sadar ikut-ikutan, seolah-olah kalau tidak mengikuti kita akan ketinggalan zaman. Kalau ada rekan kerja ulang tahun kita tidak ucapkan ulang tahun, seolah-olah kita akan ketinggalan zaman. Dan seolah-olah kita dianggap orang yang kolot, karena umumnya manusia sudah semacam itu. Umumnya manusia. Sehingga banyak orang Islam sekarang antara malu dan takut itu beda tipis. Engko nek orang ngucapke ulang tahun wong yang sing ulang tahun bosnya, engko nek orang ngucapke enggak datang undangan ulang tahun di bosnya, engko dipecat, nanti di PHK, sehingga mau ndak mau mengikuti akhirnya pelan tanpa sadar, atau sadar tapi tidak berani untuk menolak, tidak berani. Mungkin sekarang ya banyak orang saat ini untuk mendapatkan uang sedang marak-maraknya mungkin riba. Sudah ikut-ikutan, yang penting dapat uang, maka pelan-pelan masuk ke situ. Kita ikut riba, ini seperti kita masuk ke lubang biawak, sengsara. Sengsara ketemu biawak, sengsara, dah nyemplung dipangan karo biawake nanti. Nah, kita masuk ke situ berbuat dosa terus menerus. Pada akhirnya sengsara demi kesengsaraan akan diraih. Termasuk ketika kita menjalankan agama ini tidak dilandasi ikhlas karena Allah dan juga tidak mengikuti tuntunan Rasulullah. Padahal dalam menjalankan agama ini syaratnya dua, ikhlas lillah dan ittiba'u Rasulillah, itu baru akan diterima oleh Allah. Ikhlas saja namun tidak ikut tuntunan Rasulullah, itu juga bukan sebagai kebaikan, karena Allah yang mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Menurut tuntunan Rasulullah, namun tidak ada ikhlas karena Allah, tapi untuk riya, untuk pujian, juga bukan kebaikan di sisi Allah. Makanya biar kita tidak tersesat jalan, pegang teguh yang menjadi warisan Nabi ini. Umumnya manusia seperti apa, tidak perlu silau dengan umumnya manusia ya. Kalau melihat umumnya manusia menyimpang dari Quran Sunnah, bukan Quran Sunnahnya yang harus mengikuti keumuman masyarakat, tetapi keumuman masyarakat itulah yang dikembalikan sesuai dengan Quran Sunnah. Begitu perintah agamanya, aturan main dalam agama begitu. Oh, umumnya manusia seperti ini.
buka-buka aurat, telanjang, cari-carikan ayat, cari-carikan hadis untuk melegitimasi, melegalkan buka-buka aurat. Jangan dipaksa Quran Sunnah untuk mengikuti keumuman manusia, tradisi masyarakat yang sedang berkembang, yang sudah mendarah daging. Harus dirubah. Umumnya manusia yang menyimpang dibawa kembali sesuai aturan Quran, aturan Sunnah. Ya. Kalau buka aurat telanjang itu dikatakan manusia modern, binatang lebih modern daripada manusia. Binatang itu sudah sejak dulu telanjang. Nek binatang randuwe isin wajar, karena tidak punya fitrah, tidak punya akal sehat. Lah manusia ini punya fitrah, punya akal sehat, mosok ra isin. Tapi kenyataannya begitu saat ini. Maka jangan ikut-ikut edan, ora keduman ora popo. Sing penting keduman di sisi Allah, itu yang utama. Kalau kita tidak ikut edan, yakinlah dengan janji Allah, bagian kita di dunia pun juga tidak Allah lupakan. Dan di akhirat lebih-lebih kita akan dianugerahi kenikmatan yang luar biasa. Ya, maka pegang teguh Quran dan Sunnah apapun yang terjadi. Jangan ikut-ikutan cara beragama yang landasannya kita belum tahu apakah dari Quran, dari Sunnah atau tidak. Sehingga tidak ikut-ikutan langkah-langkah orang-orang sebelum kita, sebelum umat Nabi, yaitu Yahudi dan Nasrani. Menyesatkan, koyone apik tapi ternyata menyengsarakan. Ya, setelah ini ya, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, kemudahan ya, di perjalanan sampai Jambi, dimanapun berada, selama dalam petunjuk Allah dan Rasulnya, yakinlah Allah akan turunkan perlindungan, rahmat dan ridhonya. Ada lagi?